sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan itu, dalam sistem KPK, sistem penegakan hukum di KPK itu sudah ada tersangkanya ya. Berbeda dengan di penegak hukum lain, barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya. Di KPK sejauh ini aturan normatif yang berlaku di internal KPK, jika pada proses penyidikan maka tentu sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, maka dibutuhkan keterangan saksi. Oleh karena itu kami berharap siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK kooperatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawerujo. Senang sekali malam hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Nah, ada berita yang menarik, ya ini berkaitan dengan Caimin. Ya, kemarin kita tahu bahwa pada hari 1 ya kemarin atau 31, Caimin sudah dideklarasikan mendampingi Anies Rashid Baswedan untuk menjadi calon wakil presiden ya, mendampingi Anies Rashid Baswedan. Nah, berita yang menarik di sini adalah KPK bakal periksa Caimin terkait kasus korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI. Ini menjadi menarik kenapa? Karena justru hal ini terjadi saat Caimin itu setelah mendeklarasikan menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Tentu publik bertanya, kenapa baru sekarang? Sementara yang kita ketahui bahwa peristiwa ini yaitu terjadi tahun 2012. Artinya kalau kita tilik 2012 sekarang 2023 hampir berapa tahun ya? Hampir 11 tahun, hampir 11 hingga 12 tahun. Kenapa baru sekarang? Ya. Nah, pertanyaan berikutnya juga kenapa tiba-tiba? Ya, meskipun itu sudah dibantah oleh KPK, tapi kita baca dulu. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Asep Guntur menyebut saat ini KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kementerian Tenaga Kerja yang terjadi pada tahun 2012. Ya. Nah, saat itu Menakertas dijabat Muhaimin Iskandar atau Caimin. Karena itu pihak KPK memastikan akan melakukan pemeriksaan kepada sosok yang menjabat sebagai Ketua Umum PKB itu untuk mengetahui fakta di balik kasus tersebut. Pertanyaan berikutnya memang sangat menarik. Jangan sampai ya tindakan yang dilakukan oleh KPK ini mengkonfirmasi kepada masyarakat bahwa betul KPK menjadi bagian daripada cawe-cawe. Nah, tentu kita sepakat pemberantasan korupsi itu harus tuntas, tetapi harus equal. Equality before the law. Adanya kesamaan di dalam hukum. Artinya kalau misalkan persoalan ini juga diungkap, seharusnya persoalan EKTP juga harus diungkap. Persoalan BTS harus juga diungkap sampai ke akar-akarnya. Siapa saja yang terlibat di sana. Kita sepakat untuk itu. Kemudian juga CEO, ya, dugaan adanya korupsi CEO, ada kardus durian, kemudian juga dugaan alustita dan sebagainya. Harusnya itu juga diungkap. Jangan sampai kemudian hanya ini berlaku terhadap ya mohon maaf dalam tanda petik ya ini akan menimbulkan anasir-anasir oleh masyarakat. Ya. Semua pejabat ditempus atau waktu kejadian itu dimungkinkan kami minta keterangan. Kenapa? Karena kami harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B, lalu si B tidak kami minta keterangan. Kan itu janggal. Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan bukti-bukti kami akan minta keterangan, kata Asep Guntur kepada awak media pada hari Jumat 1 September 2023. Kendati begitu, Asep belum bisa bicara lebih jauh
kapan pemeriksaan Caimin dilakukan? Saat ini kata dia, tim KPK sedang melakukan upaya paksa dengan menggeledah lokasi-lokasi yang diduga masih bertalian dengan terjadinya rasuah tersebut. Itu pun mencari bukti-bukti yang di tahun itu terkait itu, kata Asep. Selain itu ditekankan Asep, lembaga anti rasuah juga tengah menunggu hasil perhitungan kerugian negara atas korupsi itu. Dia meminta publik untuk bersabar. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh KPK ini untuk upaya paksa mencari berkas-berkas yang ada. Ya tentu kemudian publik pasti akan bertanya, kenapa juga baru saat ini, ya, tidak jauh-jauh hari. Apa yang dilakukan selama 12 tahun, ya kan? Kita tahu ada Harun Masiku yang hari ini juga dalam pelarian yang juga tidak ketemu-ketemu kan gitu kan. Dan kemarin sempat muncul informasi yang beredar bahwa Harun Masiku itu ada di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian juga yang lain yang sudah jelas tidak diusut, sementara ini tiba-tiba diusut? Kalau kemudian ingin mencari berkas-berkas yang ada, ya harusnya berkas-berkas yang ada itu diamankan jauh-jauh hari sebelumnya, bukan saat ini. Sehingga kesannya mendadak. Apa yang dilakukan oleh KPK itu kesannya mendadak. Ya. Nah, jangan sampai kemudian sekali lagi mengkonfirmasi kepada masyarakat. Dan masyarakat merasa terkonfirmasi bahwa ini ada dalam tanda petik bagian daripada cawe-cawe. Ya, kita kita tidak menuduh itu, tetapi ya sah saja kemudian ketika masyarakat berpikir bahwa ini menjadi bagian daripada cawe-cawe itu. Nanti ya ini kan sedang kami mintakan kepada pihak yang mendeklir beberapa kerugian negara. Jadi dari BPK atau ahli atau auditor yang lagi kami minta ibunya. Nah, sahabat-sahabat, tentu ini menjadi berbeda dengan Kejaksaan Agung yang sudah memberikan pernyataan bahwa tidak akan melakukan katakanlah penindakan, ya, ataupun juga penindakan terhadap yang sudah ditetapkan sebagai calon presiden maupun juga calon wakil presiden. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang berbeda kalau kemudian ini dilakukan oleh KPK, ya kan? Harusnya dengan Kejaksaan Agung juga bisa seiring sejalan. Karena ini khusus penindakan hukum. Sekali lagi bahwa kita sepakat adanya penindakan hukum. Kita ingin agar masyarakat itu bisa melihat cerminan dari upaya pemerintah untuk memberantas korupsi. Kita sepakat, sangat sepakat sekali. Tetapi jangan sampai penindakan itu tebang pilih. Penindakan itu dilakukan terhadap siapa, kemudian tidak dilakukan juga terhadap siapa. Jangan sampai kemudian masyarakat melihat dengan mata yang sangat jelas, ya, ada peristiwa katakanlah korupsi CEO, dugaan korupsi COO, perusahaan durian, kardus durian, kemudian juga ada korupsi EKTP, kemudian juga kemarin BTS yang juga melibatkan hampir banyak pihak, ya silakan itu diusut tetapi secara tuntas, ya kan. Kemudian juga ada dugaan korupsi kata Alustita dan sebagainya, semuanya dibuka. Prinsip dasar bahwa harus equality before the law. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada yang istimewa. Jadi jangan sampai Cak Muhaimin kemudian tiba-tiba dibuka, tetapi yang lain yang sudah jelas, yang sudah di depan mata, justru tidak dilakukan penindakan dengan cepat. Saya kira itu menjadi satu gambaran bagi kita. Yang kita harapkan, sudahlah, kita ingin agar 2024 siapapun yang terpilih, apakah Pak Prabowo, apakah Pak Anies Baswedan, apakah Pak Ganjar Pranowo, ya biarkanlah semuanya, biarkanlah masyarakat memilih. Jangan kemudian
ada persoalan yang sengaja dimunculkan, ya, dalam rangka, dalam tanda petik, dalam dugaan adalah untuk menggagalkan, misalkan contoh seperti itu, atau misalkan untuk menghentikan. Ya, kita yakin dan percayalah bahwa kita menginginkan calon atau sosok presiden tentu yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, ya. Dan kita juga berharap agar ya hukum itu bisa tegak lurus, ya. Tapi jangan kemudian hukum itu dilandasi dengan kepentingan-kepentingan politik. Itu saja. Semoga ini memberikan satu gambaran dan pencerahan bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.